Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Andrian. Saya akan menyelesaikan tugas komunikasi massa dengan judul hambatan komunikasi massa dan media massa yang terdapat dalam sistem pemerintahan. Adapun hambatan-hambatan dalam komunikasi massa, yang pertama ada hambatan psikologis. Alasan mengapa disebut hambatan psikologis karena hambatan tersebut merupakan unsur dari kegiatan psikis manusia. Pemaparan dari kepentingan adalah bahwa manusia hanya akan memperhatikan stimulus yang ada hubungannya dengan kepentingannya. Jika tidak ada kepentingan, maka itu akan dilewati begitu saja. Ditambah lagi bahwa komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Sangat kompleks sekali karena kita mengelompokkan dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Yang kedua ada hambatan sosiokultural. Tentunya hambatan ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan. Membagi hambatan ini menjadi beberapa aspek, yaitu keberagaman etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampunya berbahasa, faktor semantik, kurang meratanya pendidikan, dan berbagai hambatan mekanis. Beragamnya suku bangsa membuat bahasa daerah yang beraneka ragam. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mampu berbahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan kita mengetahui bahwa bahasa adalah penghubung pemikiran dan realitas. Solusinya adalah komunikator harus mengaji dengan seksama pada setiap pesan yang akan disebarkan. Apakah pesan itu melanggar norma sosial tertentu atau tidak? Perlunya ada kehati-hatian bagi komunikator komunikasi massa, karena komunikator yang baik adalah komunikator yang memahami budaya masyarakatnya. Yang ketiga ada hambatan interaksi verbal. Jenis-jenis hambatan interaksi verbal terdiri dari polarisasi, orientasi intensional, evaluasi statis, dan indiskriminasi. Polarisasi merupakan kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk ekstrim, seperti baik atau buruk, positif atau negatif. Evaluasi orientasi intensional mengacu pada kecenderungan kita untuk melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai dengan ciri yang melekat pada mereka. Evaluasi statis merupakan risiko yang perlu diketahui komunikator komunikasi massa. Pasalnya, evaluasi ini ditentukan oleh momen pertama proses komunikasi massa. Indiskriminasi terjadi bila kita memusatkan perhatian pada kelompok orang, benda, atau kejadian yang tidak mampu melihat bahwa masing-masing bersifat unik atau khas dan perlu diamati secara individual. Pola hubungan media massa dan pemerintahan di suatu negara erat kaitannya dengan sistem dan struktur politik yang berlaku di negara di mana kedua lembaga tersebut berada. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa suatu sistem media massa akan mencerminkan falsafah politik negara yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari dimensi sejarah perkembangan media massa dunia oleh Siebert dan kawan-kawan dalam buku Four of the Press tahun 1963, dibagi menjadi 4 macam teori. Yang pertama ada teori otoriter. Menurut teori ini, media massa mempunyai tujuan utama mendukung kebijaksanaan pemerintah yang sedang berkuasa dan untuk mengabdi kepada negara. Yang kedua ada teori liberal atau libertarian teori. Teori liberal merupakan kebalikan dari teori otoriter karena berasal dari falsafah umum, rasionalisme, dan hak alam, serta karya Milton, Locke, and Mill. Asumsi dari teori liberal adalah bahwa manusia pada hakikatnya dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan oleh rasio atau akalnya. Yang ketiga ada teori tanggung jawab sosial atau social responsibility theory. Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Media massa harus melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Teori ini sering dianggap sebagai suatu bentuk revisi terhadap teori sebelumnya yang menganggap bahwa tanggung jawab pers terhadap masyarakat sangat kurang. Yang keempat ada teori Soviet totali. Tujuan utama teori ini adalah membantu suksesnya dan berlangsungnya sistem sosialis di Soviet, khususnya berlangsungnya diktator partai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.